gitu. Yuk. 1, 2, 3. Udah mulai nih. Iya. Mulai ya. Ya mulai. Ya udah nih. Oke gengs, ini di episode perdana kita BMF Podcast ya namanya. Di sini gue mau memperkenalkan persona dari kita bertiga gitu. Di sini kita bakalan seru-seruan, ngobrol, nyemil. Ya, kita nge-flow aja deh pastinya. Ngobrol santai. Episode pertama kita bahas apa nih? Persona lah ya, lebih ke persona ya. Lebih ke perkenalan dulu kali ya, biar pada tahu. Maksudnya apa? Nah, ngapain sih kita bikin podcast begini? Ngapain coba? Ya udah lah, kita kenalan dulu ya. Oke, kita kenalan dulu ya, guys, biar tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu satu-satu. Gue Bima, di sebelah gue ada Mayang, dan di sebelahnya lagi ada Ivan, Fitra. Sesuai namanya ya, Sesuai. BMF. Nah, jadi nama podcast ini tuh terinspirasi dari nama kita bertiga. Nggak ada makna, nggak ada arti, ya udah. Karena nyari yang gampang aja sih sebenarnya ya. Nyari yang gampang aja, Cok ya, karena Iya. ya udahlah nggak usah banyak pikiran kan gitu. Pokoknya semuanya spontan aja udah. Karena kita nggak ada background orang-orang kreatif, nggak ada. Nggak ada sih, kita kayak sebenarnya kayak menuangkan obrolan aja ya. Nyantai aja pokoknya. Nyantai aja Nggak usah sebenarnya. Filosofi gitu, kejauhan. Kejauhan sih kejauhan. Otaknya nggak sampai, Nggak kosong. nyampe. Kita cuman iseng aja, gabut. Oke, gue Bima, gue mahasiswa semester akhir. Ya, yang kalian tahu ya pasti pusing lah ya semester akhir, karena gue juga sambil kerja juga. Betul. Dan keseharian gue ya kerja, kuliah, dan sekarang gue menemukan hobi baru, podcast. Hobi baru ya, baru sekali. Hobi ini hobi sih sekali, sebenarnya, baru lebih ke sekali. hobi ya. Iya kan? Ngomongin umur nggak usah lah ya. Umur nggak usah lah ya, karena Nggak umur usah itu sensitif di kalangan warga lokal Indonesia, Konoha tuh umur nggak usah dibahas gitu. Jadi gue backgroundnya kuliah sambil kerja gitu. Gue lagi semester akhir, mahasiswa semester akhir. Kalau lo Mai? Gue sama aja sih, mahasiswa terakhir juga. Tinggal nunggu. Wisuda ya? Wisuda aja. Gila sih. Kayaknya dia duluan kayaknya Iya, daripada beda gue. duluan aja. Kalau Fitra tuh yang di ujung tuh pengangguran kayaknya dia. Dia Ini paling sibuk, justru paling sibuk. paling sibuk ya lo ya. Nggak, lo coba jelasin background lo deh. Gua MTL. Udah makan tadi? Emang apaan sih anjir? Gua MTL, mahasiswa tidak lanjut. Dia pernah mengenyam pendidikan, cuman Punya pendidikan. berhenti di tengah jalan ya. Iseng-iseng doang ya kayaknya. Tuh. Iseng-iseng doang. Mau ngapain aja? Kurang lebih backgroundnya udah seperti itu ya. Udah kerja ya. Udah kerja. Ya intinya kita sekarang juga bekerja di satu bidang yang sama, satu tempat yang sama, makanya bakalan sering ketemu juga Iya. gitu. Nanti next kita bakal bahas tentang pekerjaan lah ya. Sekarang kita kenalan diri dulu aja. Kita perkenalan diri dulu aja gitu. Kemarin Ya, si Mayang udah sempet ngasih kita instruksi buat ngisi link. Sini apa tuh? Yang apa sih MBTI itu kan? ya, iya. tes kepribadian sih sebenarnya. Karena Apa tuh, kita Mai? Kenapa tuh, Mai? Mau discuss bareng harus tahu kepribadian masing-masing ya. Kalau gue sih sebenarnya nggak usah dites ya, kepribadian gue itu bisa dibilang unik gitu, lebih ke ODGJ sebenarnya. Gue ekstrovert nih, gue lebih ke ekstrovert. Aku introvert. Kemarin apa? Gue ENTJ deh. NFJ. ENFJ. Lu kemarin apa? Gue lupa. INTP kalau. INFP. INFP. Kali. Gue apa ya? Enggak lu Kan lo jelasin duluan. Lu jelasin Yang dulu ngetes ke ya. teman-teman. Coba lo background Apa ini tuh? MBTI deh. Ya, MBTI itu share. apa gitu? MBTI itu kayak kepribadian kita secara menyeluruh gitu. Jadi kayak bisa ke karakter, ke karir juga, fokusnya kemana ya. Terus bisa ke hobi juga bisa. Pokoknya MBTI itu menyeluruh. Kalau zodiak kan kayak cuma seputar karakter doang sama percintaan ya. Kalau MBTI itu lebih menyeluruh. Bisanya dipakai di tes-tes pekerjaan juga pakai MBTI ya. Kan perusahaan-perusahaan sih sekarang pakai MBTI sih. MBTI. Kalau perusahaan-perusahaan yang gede-gede gitu lebih ke MBTI sekarang. Lebih modern tesnya seperti itu ya. Iya. Jadi kayak kita ngisi link doang, nanti hasil akhirnya tuh bisa ketahuan karakter kita lebih condong kemana gitu loh. Contoh misalkan gua nih, gua mau nanya, misalkan gua kan gua apa tuh? INFP. Iya. Apa tuh?
Apa kan gue kan disuruh lu isi link. Iya. Tapi gue nggak tahu. Gue bukan nggak tahu sih. Gue cuma ngisi tapi gue nggak mau baca karena gue maunya kalian menjelaskan apa. INFP INFP. lebih ke mediator ya nggak sih ya? Ya, dia Iya, lebih ke mediator Iya, sih. Jadi cocok kalau dong. ada orang kesurupan gitu, dia bisa jadi mediatornya. Sebenarnya kalau Iya. secara garis besar aja nih, kalau di ini sih dia mediator. Jadi kalau mungkin pengen sharing, pengen curhat atau pengen cerita ke orang-orang mediator ini tuh dia lebih safe aja sih, Oh, lebih lebih ke safe, situ ya, lebih ke situ lebih maksudnya jadi pendengar yang baik gitu Tapi kalau nggak mediator. introvert banget kan lah ya? Enggak terlalu sih. Masih bisa. Masih Fitra tuh bisa. sebenarnya kalau buat teman cerita, teman apa tuh dia jadi pendengar yang baik. Tadi kan ada karir tuh. Kalau karir cocoknya di air. Goblok anjing ya bisa ke situ ya. Cocoknya makanya karir apa? Cocoknya ya di ini. Gue ngapain gitu. Tukang jaga jaga ini. Enggak, kayaknya dia mungkin bekerja yang nggak terlalu banyak orang gitu, kayak dalam satu ruangan ya kayak Iya sih. yang gua kantoran yang kayak lo ruangan terbatas, lo hanya depan komputer, Oke. kayak dia lo lebih cocok di situ. Sesuai sama kerjaan yang sekarang berarti ya? Ya, karena kan lo Lebih memang data, lebih ke lebih data, ke ya komputer yang orang nggak banyak. Mm-mm. Ya udah lo kerja di situ fokus gitu, mediator gitu. Ada Kalau kekurangannya nggak tuh? Hmm? Ada kekurangannya nggak sih? Kekurangannya paling lo mungkin Lebih dari sebagian banyak orang yang ngenilai kayaknya ini orang sombong ya, pendiam ya. gitu, Karena nggak dari banyak I-nya itu ya, ngomong. introvertnya itu ya. Karena kan Iya. base-nya di tes dia kan introvert kan nongolnya. Padahal gue kenal dia dulu tuh nggak se-introvert se-intro itu. kayak gini gitu. Betul. FYI aja nih guys, gue ada fun fact. Gue pernah satu tim Mobile Legend sama si Fitra ini. Jadi dulu pun ada kompetisi internal gitulah di pekerjaan gue yang melibatkan hampir semua karyawan cowok ya. Itu main game MOBA gitulah, Mobile Legend gitu. Dan kebetulan gue setim nih sama si anjing bulldog ini. Di situ gue nggak introvert masa? Enggak, lo lebih ke kayak caur gitu loh, kayak cair. maksudnya kayak lebih Bisa berbaur. Berarti kan nggak berbaur introvert gitu. banget. Terus lo ngomong kasar kenceng gitu, kayak lo nggak bisa nggak lihat ke sekitar, Ada- lo bisa pede iya. gitu loh, Tapi ngomong introvert keras kalau gitu. ketemu sama orang yang cocok kan kayak gitu Nah nggak sih? itu nggak sih Nah. menurut gue mah. Iya. Nah, kalau bisa jadi introvert. itu. Jadi nggak semua orang introvert tuh yang dilihat teman-teman tuh kayak ya pendiam nggak mau bergaul tuh enggak, karena mereka memang belum menemukan yang cocok aja nih gitu loh. Cuman kalau udah ketemu yang cocok ya kayaknya ngelebihin ekstrovert gak sih bercandanya? Iya, Harusnya kalau sih. ketemu yang cocok. Kalau ketemu yang cocok tuh kayak lebih caur orangnya, kayak lebih selengahnya keluar. Terus drag jokes-nya tuh keluar. Gitu. Drag joke ya, dia motor. Drag, ya, motor. Dia kalau soal cewek juga kayak nggak introvert ya. Nggak ada. Tiba-tiba nggak usah dibahas. Tiba-tiba banget. Nggak ada. Kehubungan asmara nih. Iya, kalau lu kan EN ya, extrovert berarti Apa lu tuh, Mai? bisa kemana aja ya. Gue bisa kemana aja sih sebenarnya, karena gue tuh sebenarnya lebih suka bekerja dengan bertemu dengan banyak orang gitu. Itu udah passion gue gitu ya, walaupun kalau udah nyampe rumah ya gue energi gue capek gitu kan. Kalau ke karir tuh fokusnya bisa bagusnya mana tuh kalau N? Lebih ke publik ya, kayak lebih ke komunikasi, kayak bisa jadi PR, public relation gitu bisa, karena kan orangnya seneng ngobrol, seneng bertemu dengan teman baru gitu. Oke. Itu lebih masuk. Gue minum ya. Iya. Boleh, saya botol. Iya. Ini kita nggak disponsorin ya guys, kita jajan Tapi sendiri aja. tapi lu pernah nggak? Ini kan lu gawe maksudnya ini kan kayaknya lagi kerjanya di yang luar nih. Maksudnya sesuai dengan si hasil MBTI lah. Maksudnya sesuai dengan kepribadian lu. Tapi pernah nggak lu kayak gue tuh misalkan kerjanya di depan komputer nggak ada orang gitu. Pernah nggak tapi? Kalau pernah, lu ngerasanya gimana gitu? Apa Gue bete? pernah di sebelum gue bekerja di pekerjaan gue yang sekarang ini kan gue pernah nyobain yang office hour gitu kan, pernah di bidang transportasi gitu yang Bete nggak tapi? sebenarnya bete sih, karena kan memang dunia gue hanya sebatas monitor komputer, data, dan nggak ada teman ngobrol gitu, dan itu buat gue nyiksa sih, karena rutinitas gue setiap harinya kayak gue kerja depan monitor gitu, dan kehidupan sosialnya kurang gitu, karena kalau orang-orang Jakarta nih khususnya ya mereka tuh kayak udah lebih hektik aja di urusannya masing-masing gitu loh, karena kan itu perusahaan besar BUMN gitu ya mereka udah kayak sibuk Sendiri. dengan urusannya sendiri-sendiri aja gitu. Kayak paling ya ketemu di lorong atau apa say hi gitu doang gitu. Berarti lu lebih seneng yang interaksi sama orang-orang kerjanya. Tapi kadang kalau weekend ya memang kita sering hangout bareng gitu, kumpul bareng gitu. Ya itu kan cuma di weekend, di libur gitu kan. Nah, berarti pekerjaan yang sekarang ini udah ideal banget.
ideal sih sebenarnya Nih. masuk ke karakter gue. Gue mau tanya nih, bentar nih. Kan kalau misalkan introvert kan kalau dia orangnya tuh kalau ketemu orang baru susah nih buat kayak gimana ya? Memulai percakapan. Nah, kenapa ekstrovert tuh punya percaya diri kayak tiba-tiba ngajak ngobrol duluan atau apa gimana gitu? Emang lu nggak takut apa kayak contoh nih, misalkan kalau introvert tuh di pikirannya kayak kalau misalkan mau ngajak ngobrol tuh ntar gue dibilang so asik, ntar gue disangkain apa gitu, atau gue dikomenin apa, iya. Kalau dari gue sih ya, kalau dari gue kan, gue selalu berpikir segala sesuatunya positif ya. Misal dengan orang-orang baru gitu. Kenapa gue bisa berani memulai percakapan gitu? Rata-rata gue ke cowok-cowok sih gitu. Kalau ke lawan jenis gue agak mikir nih gitu kan. Ya, namanya cewek kan kita nggak pernah tahu nih. Maksudnya kan lebih sensitif, lebih ini. Kalau cowok gue lebih kayak lebih bisa masuk aja nih. Karena kan cowok kan hobinya itu nggak jauh-jauh, paling ya futsal. Ya, sekarang game ya kan yang gampang masuknya itu kan di situ. Paling ya sebatas-batas Itu doang. keseharian apa yang kita jalanin aja pasti masuk temanya gitu. Nah, kalau lu cewek nih maksudnya. Iya. Gimana tuh maksudnya? Kalau dari sisi lo, Mungkin kalau introvert lebih mikir kayak tadi kan lu pikir ada. Kalau gue sih biasa aja nggak mikir apa. Tegur-tegur aja udah. Nah, kan negornya tuh kemana? Misalkan kayak contoh ya, kan banyak orang kayak perempuan kan kayaknya nggak ada tuh menurut gue dulu tuh kayak nggak ada ekstrovert karena kalau cewek duluan yang memulai percakapan apalagi kalau lawan jenis biasanya tuh kayak di apaan sih tebar pesona atau kayak so cantik banget atau kayak semuanya disapa. Sementara kan ada cewek kan harusnya dia yang disapa duluan gitu. Nah kalau lu gimana tuh? Tergantung dari sih segi- nyapanya kayak gimana dulu. Kalau lu nyapanya kayak Iya. pegang-pegang udah baru ya kan kalau nyapanya. Iya. Bisa basa-basi kayak Kak boleh minjem ini nggak? Boleh minjem. Biasa kan kita minjem barang ya untuk mulai percakapan. Bisa juga tuh dipakai tuh kayak misalkan walaupun lu nggak butuh kayak Kak boleh minjem ini nggak gitu. tapi sebenarnya juga spesifik si Mayang kan juga ekstro juga kan. Ekstro juga. Makanya gue Makanya. nggak susah juga buat Iya. kenal sama si Mayang tuh waktu itu karena emang gue ekstro dia juga ekstro jadi ya kayak Ngobrol. udah masuk aja gitu loh. Sinkron aja Nah gitu. itu dia mungkin kalau introvert pikirannya ke situ kali. Pikirannya kan jauh. kalau Iya, intro kan makanya. lebih ke netting nggak sih kalau Iya, intro? Nah netting. itu. Nggak sih makanya. kayak nih orang maksudnya apa sih gitu. Ini orang apa sih SKSD banget padahal gitu kan. otaknya emang kita mah kosong aja ya. Kosong aja kayak maksudnya ya udah ya udah gitu. Kosong aja. Kayak sesimpel itu ya kayak. Soalnya gue kalau mikirnya kalau dari POV introvert tuh ya itu kita tuh kadang nih kan biasanya kalian menganggap kita tuh kayak ih sombong banget gitu. Nah kita berpikir sebaliknya gue sapa nggak ya kalau gue sapa gue takut so kenal gitu. Lo insecure-nya di situ kali ya. Biasanya- Overthinking-nya dia di situ berarti. Dari muka emang ada sih beberapa orang yang kita segen ya buat nyapa duluan. Ada beberapa yang Kalau gue sih lebih ke lawan jenis kan gue udah Iya, bilang lebih gitu. ke Kalau lawan cowok jenis. memang lebih bisa masuk dunianya gitu loh. Kalau cewek gue kayak mikir lihatnya dulu nih. Kalau dari looks-nya udah judes kayak gue nggak bisa masuk dari situ gitu. Cuman kalau udah cheerful, dia orangnya ceria, periang gitu, gue berani masuk gitu. Gue lebih ngelihatnya di visual di situ aja gitu. apalagi kalau cowok ganteng kayak apa nih ganteng banget gitu langsung. Iya, Emang sebelah lo nggak ganteng emang ya? enggak sih. Nggak sih. Jujur cowok. Ya kan? Ekstrovert. Extrovert kan Kalau kayak orang gitu. introvert jawabannya pasti gini. Nggak tahu ya kak, gitu. Nggak tahu ya, Kak, Iya, gitu. kan selera. biar ini Iya, menjaga selera. perasaan. Iya. Kan ganteng relatif gitu. Ngapain beli sabun cuci muka lo gitu. Iya benar. Panjang ya, panjang jawaban. Lo percaya nggak gengs dia intro? Lo barusan keluar tuh. Bisa kelihatan lah ya. Kalau dia udah deket Iya. sama seseorang gitu, dia nyaman di lingkungan tersebut, Tapi dia bisa caur nih, gitu. bentar, lu percaya gak? Ini yang waktu kita terakhir kali ketemuan mau buatin ke podcast kan gue bilang kan, ini gue sebenarnya nggak nyaman nih di tempat rame. Iya. Lu percaya gak? Gue dari balik terus pulang, pusing kepala gue. Oh, pas kita technical meeting kemarin. Oh, Jadi ini sebenarnya energi yang paling kekuras tuh berarti si Fitra ya. Fitra ya, berarti emang introvert dia. Ini kepala gue kayak anjir, apaan ya? Gitu. Iya benar sih Lu lo waktu intro sekolahnya sih. maksudnya Diem. pendiam juga. Iya. Di kerjaan juga pendiam. Gue baru ekstrovert baru kerja di kama kalian. Oh, Karena gue mikirnya itu kalau gue tetap menjadi diri gue yang pendiam, Kalau nggak bakal masuk ya, karena kan temen. iya benar ini sih. segala Terus macam. apa yang bikin lu kayak, oh yaudah gue gabung nih podcast sama dua orang ini gitu? Butuh kerja. Lo orang introvert tuh pulang tidur. Iya, dia lebih ke rutinitasnya kayak kegiatan. fals gitu aja Iya. kayak ya udah Iya, gitu aja terus gitu. Kalau ekstro tuh dia bisa di setiap hari itu berbeda-beda kegiatannya. Gue gitu. nggak suka keluar, nggak suka ketemu orang. Jadi pas kalau ketemu ya itu kan tadi kalau udah ketemu orang yang sefrekuensi ibaratnya ya, yang masih ya udah enak gitu.
Gitu. Kalau lu sendiri kenapa bisa tiba-tiba akhirnya deh gue join nih sama podcast ini? Gue juga Kita kan sebenarnya gini fun ya. fact, kita jarang ketemu kan Ya, aslinya benar, di benar. kerjaan pun walaupun kita satu kerjaan Betul. jarang ketemu. Cuman kan gue gini loh, gue pernah bekerja bareng lo juga gitu, Iya. kita pernah MC bareng nih. Oke, Jadi iya. fun fact aja nih guys, gue pernah kerja bareng Mayang gitu yang satu venue, Pernah satu MC? stage. MC acara Pernah MC, mewarnai ya. waktu itu. sponsor SpongeBob kemarin. Pokoknya gue pernah sama si Mayang Udah jadi MC dia. membawakan sebuah Sih nggak percaya banget gue. acara ya gitu ya, kompetisi gitulah. Jadi secara chemistry gue udah agak dapet nih sama si Mayang Oke. gitu. Dan kalau Fitra emang gue kenal dia udah lama gitu loh, dari beberapa tahun silam. Secara kurang lebih nih orang karakternya gimana. Dan gue mikir nih 3 orang nih disatuin gitu. Gue mikir kayak chemistry biasa udah aja. dapet nih gitu, ya kan? Kayak ya udah gas gitu. Gue kan tanpa pikir panjang ya, lo WA gue. Menghancurkan dunia. Bang, kita sama si Fitra mau bikin podcast nih, lo gimana gini. Iya. Gue nggak panjang lebar kayak boleh tuh gitu. Jadi Itu gue gue langsung ngechat ya. mengiyakan. Gue Ngechat. ngechat 2 menit tuh gak pakai mikir langsung Nggak pakai oke, mikir. gas gitu ya. Nah, orang ekstrovert tuh gitu. Jadi dia bisa ngambil keputusan dengan cepet. Dan gitu. fun fact-nya orang introvert ini yang ngajak duluan podcast. Karena gue udah pernah ngobrol sama Bima. Pernah dia pernah. Pernah Waktu bilang. itu si Fitra tuh pernah mau ngajakin gue bikin konten tim Tomodachi. Iya. Tahu nggak guys yang kayak rap gitu gitu kan, ini udah banyak yang global pada bikin kan, dari Jepang ya awalnya kan. Terus sekarang di Indo pun juga udah banyak tuh yang konten-konten kreator, rapper yang Makanya penyanyi gitu tuh pada bikin Terus gitu. gue mikir kayak, oh berarti nih anak ada pengen ke industri yang gue suka nih. Ya kayak gini, maksudnya. yang Kan buat memang dulu. di lingkungan kita kerja itu nggak banyak sih ya, nggak banyak gitu loh, kayak orang-orang tuh kayak lebih kayak Mau nonton. fokusnya tuh kayak hidup rutinitas yang biasa. Gue maksudnya malah gitu. nggak nyangkanya Maksudnya buat di konten kreator nggak ada gitu. Gue malah nggak nyangkanya si Mayang. Gue kirain dia kehidupannya ya cuman pengen jadi penikmat aja, bukan jadi yang bikin konten. Karena kemarin gue pas dia ngobrol di Kasa, gue kepikiran tau pengen bikin ini. Wah langsung lah. Ya, kata tapi gue, kan dia "Udah, punya ayo, Gas." bibit sebenarnya gitu loh. Iya. Kalau ekstro gue lebih bisa visioner gitu. Gue bisa lihat orang nih, bakatnya di mana, gue bisa lihat gitu. Kalau Dan ekstro dia. makanya pas gue lihat Mayang nih, dia ada bibit gitu loh. Maksudnya kan dia berani ngobrol di depan publik, depan umum gitu kan. Nge-MC kan nggak gampang ya. Jadi Master of Ceremony itu kayak lo kan ngelit sebuah acara gitu, dan itu tuh sebenarnya nggak mudah karena otak kita tuh dipaksa buat jalan terus, dan kita harus lihat sign-sign tanda-tanda tuh, kayak misal panitia secara jarak jauh kayak minta apa yang dirubah tuh dalam rundown-nya, kita juga harus siap gitu. Kira-kira nih tujuan podcast kita tuh ke depannya bakal gimana nih? Mumpung saya pernah. Kita sih sebenarnya bakal bahas ya apa-apa yang lagi happening, tentunya dengan POV kita masing-masing nih sebagai intro dan ekstro gitu. Kita bakal kulik secara versi kita sih ya pastinya. Iya, berarti ke depannya kita bakal ada kayak ngundang orang atau Pengennya sih gitu. Pengennya gitu sih ya. Kalau ada rezeki. Ya doain aja guys, podcast ini jalan ke depannya dan kita bisa manggil bintang tamu yang bakal sharing Benar-benar. pengalaman mereka ke kalian semua gitu. Gitu sih. Harapan gue besar sih di podcast ini karena gue ngerasa gue baru di 2025 ini dipertemukan dengan orang yang sinkron di konten kreator ini. Padahal gue udah lama banget sebenarnya. Cuman lama pengen, cuman belum ketemu aja ini loh yang sefrekuensi gitu. Karena kebanyakan yang gue temuin sih kalau kayak gini, mereka tuh udah kayak, ngapain sih? Iya, benar, Kita siapa? Gitu. Bener. Atau apapun itu lah yang Tapi kalau kita nggak mulai ya kapan lagi gitu. Bener. Walaupun nggak ada followers. Tapi gue sempat kepikiran sih solo gitu karena FYI aja guys, gue ada background musisi juga, gue pernah nge-DJ juga. Gue dulu nge-DJ lama sih sebelum gue bekerja di tempat sekarang. Gue pernah jadi DJ gitu di klub malam lah intinya gitu. Sebenarnya gue ada pikiran mau solo konten gitu, cuman dengan kesibukan yang ada gitu kan, sekarang kuliah sambil kerja gitu kayaknya nggak memungkinkan, karena gini loh, kuliah sambil kerja itu energinya udah kekuras gitu loh. Iya, Apalagi lo kayak lo ngonten kreator sendirian yang kayak lo ngedit sendiri, lo syuting sendiri nih, itu kayak bakal lebih capek banget gak sih? Iya. Makanya kan kita ketemu sebagai satu tim gitu kan, yang maksudnya kompeten di bidangnya masing-masing gitu, kayak gue ngerasa kayak ini rumah gue gitu. Gue makan ya anjing dianggurin snacknya asu. Ya sebelum lu tiba jadi DJ ya, gue juga sebelumnya sempat terjun ke dunia komika. Gue udah sempat belajar stand up anjing. suka tiba-tiba Oh banget. iya. Orang ekstrovert tuh suka Gue baru tiba-tiba. cerita di sini ya, gue pernah gabung komunitas
komika stand up Ciledug. Itu gue sampai berapa bulan latihan terus beberapa kali di Nah, stand tapi up lu berarti ini open mic. Open mic gue beberapa kali sampai gue di cut, soalnya gue ngeliat darat nggak latihan karena jauh banget bisa dari gitu ya? Tangerang ke Ciledug kan lumayan jauh. Itu gue beberapa kali latihan. Itu ada komunitasnya ya? Ada komunitasnya. Hmm. Sempet daftar juga tuh Suci 9 apa berapa ya, gue lupa. Ada nama gue tuh kalau lihat profilnya Suci ya, Suci Kompas di IG-nya ada nama gue situ peserta nomor berapa gitu. Tapi gue nggak jadi lanjut karena posisinya itu gue langsung kerja. Kenapa lu tertarik di dunia stand up aja? Yang tadi gue bilang spontan aja, gue hidupnya. Gak ada. Enggak, kan beda lah kalau MC tadi kan lu sekali terus habis itu udah gitu emang pengen nyoba. Kalau ini kan lu latihan. Enggak, kalau ini kan dia mungkin ya kalau gue menyempatkan waktu. passion dia mungkin di komedi kali ya. Dulu gue sering nonton Raditya Dika sama abang gue, jadi gue nontonin dia, Raditya Dika, Ridwan Remin, terus nontonin pokoknya Raditya Dika tuh gue nonton dari 2017, dari dia Ridwan Remin, dari berarti dia Suci stand up 7 di ruangan yang kecil itu yang cerita tentang Indosiar elang semua gue Ya. tonton, dia pokoknya bisa dia tertarik lah gue dunia stand up. Gue sempet latihan di Ciledug, latihan sama komunitasnya, terus gue tiba-tiba di cut karena gue nggak pernah datang kan. Udah gitu aja sih. Nggak, maksudnya kenapa di hati lu tiba-tiba ini kan cewek ya, lu kan cewek kayak gue pengen gitu. stand up. Iya gitu. Gue nggak tau kenapa kalau ngeliat orang ketawa gara-gara gue tuh gue kayak ada rasa seneng aja gitu. Dia punya kebahagiaan tersendiri Iya. tuh kalau bikin Jiwanya penghibur. orang LC. goblok Lagi. anjing. Itu mah gue yang Kejauhan seneng bego. dapet duit. Ya bener sih, saran Iya. tapi kan beda kok ini Nggak konotasinya. laku masalahnya, kalau laku nggak apa-apa. Senang orang juga kan. Oh, lah. Tapi lu pernah nggak terjun-terjun ke hal-hal kayak gitu? Gua nggak nyangka kalau dia. Gua nggak tahu lu pada nyangka apa enggak. Gua juga sama. Apa? Stand up juga? Iya. Sempat tergabung komunitas? Nah itu dia karena dia ekstrovert kali ya, Iya. Berani. Gue tuh nggak berani. Kan kemarin gue kalau di kerjaan kita kan ada yang tampil-tampil gitu kan. Nah gue kemarin dance tampil. Gue pernah Guys, SMP Nggak, dance. orang intro tapi berani dance di Iya. tempat umum gitu. Gue pernah karena gue pernah. Gue di SMP SMA gue pernah lomba dance dan segala Lu suka macam. tampil gitu? Sebenarnya udah suka tampil. Lu ngerti gak sih jiwanya orang introvert tuh kayak di film. Oh. Pengennya semua mata tertuju sama kita. Tapi giliran udah tertuju malunya setengah mati. Oke. Gitu. Terus kemarin lagi ikut di tim yang satunya kan gue jadi kayak drama, ibaratnya acting gitu. Berani. Karena gue pengen ekspor semua. Makanya gue bingung ya, maksudnya dia Introvertnya tuh sebelah mana gitu ya? Soalnya dia gak aktif juga, lu main aktif. makanya, maksudnya Tapi kan- dia di tahun ini ya, gue lihat dia kayak Iya. nge-break the rules gitu ya kayak. Apa aku berkedua atau gimana? Capek-capek. Capek. Makanya gue pas gue lihat Pendiam. video dia ngedance gitu Iya. ya, depan banyak orang kayak ini anak bisa ngedance gitu, tapi ini anak introvert gitu. Iya. Ih, di Nggak Dan make bisa sense. tampil gitu loh di depan umum. Tapi beneran gue Itu gue apresiasi sih, karena kan nggak semua orang introvert mau keluar zona nyamannya mereka. gue pernah foto sama gue selalu post enggak selalu sih. Waktu zaman-zaman si Coki naik, si Coki Muslim, gue sama Coki foto pernah, sama David Robianto pernah, sama Jui Purwoto pernah. Di foto ya. Terus role model tuh yang lu pensin ada nggak? Stand up, Panji lah. Panji Kalau Panji gue, ya, tapi materinya lumayan berat. Panji God sih, Gua gue Panji. suka. nah kalau lu kan berarti sukanya yang kayak gitu beneran real menghibur kan. Kalau gua tuh nggak bisa. Kalau gua tuh gue pengen menghibur, tapi gue pengen orang tuh terkesima. Wah si Peter pinter ya, si ini pinter ya, kayak si Panji gitu, ngerti gak sih? Apa stand up itu sebenarnya komedi pinter anjir. Harusnya kan. Karena lu bikin materi, mikir, ada polanya juga, harus ada storytelling, ada punchline, ada ini kayak stand up itu komedi pinter. Seabsurd-absurdnya yang dibawain setolol-tololnya juga kan dipikirin. Harus nyambung. Iya. Nah itu dia berat. Mungkin otak gua nggak sampai. Mungkin bisa jadi. Fun fact aja nih. Yuk di kita di luar syuting ada buku kuliah dia. Masih disegel. Masih segel lah. Kagak kebaca. Ini Dia udah mau lulus, baca aja. Buku masih kesegel. Kayaknya dia Gimana? temannya Albert Einstein deh. Soalnya apa? Buku semua masih segel dan dia udah sejauh ini Ya gitu. jangan gitu ntar dosen. Kayak Pak. Iya. Saya belajar, saya beli baca buku digital. Ya. Aman aja, aman. Guys, Iya. dengerin guys. Intro kalau udah bocor begini nih. Jangan sampai bisa gua mundur. bukan nggak dibaca bukunya, tapi ada digital. Kenapa Iya. enggak? Iya, betul. Udah mending diloakin deh bukunya. Jadi duit sih. Next Karena gua kan baca deh banyak. abis ini deh. Ya kan thrifting kan sekarang lagi in juga kan Iya. di dunia anak Pengen muda. baju anjir nggak Iya. buat Iya, cari buku ini kuliah. thrifting buku sih kayaknya bisa oke lah. Ini gue beberapa lihat di pasar vlog juga banyak yang jual-jual buku kok. Iya.
Kalau tiba-tiba ada bungkus gorengan, ada kuliahan, ada nama Mayang gitu. Ya. Lu punya dia dibuang tuh. Saya baca ya Pak. Biar studio lo nggak jadi museum gitu aja gitu, biar clean aja sih. Ngomong-ngomong kan kita nih sama-sama suka stand up nih, gue sama Spitra. Lu sempat suka nggak sama stand up? Stand up sih gue beberapa kali ngikutin ya, zaman-zamannya si Terakhir kapan? Dodit. Dodit Zaman udah Dodit 2014, sih. Ya, cowok. gue lama sih. Pokoknya gue suka stand up si Dodit sih. Dodit ya. 2014. Karena dia Kalau Dodit tuh pure lucu nggak sih? pure lucu. Jadi dia mau berdiri gitu aja udah orang nggak lucu. Itu effortless banget kayak cuman dari suaranya juga act out. Lu kalau mau ngomong dia diem lucu, ada yang lebih dari Dodit sebenarnya. Kalau menurut gua ya. Ya, Tapi lu pasti nggak tahu. Apa? Sadana Agung. Oh, iya, Sadana, iya, Sadana Agung. Dia Tahu, suci tahu. kan? Iya. Ketawa. Wah itu, dia diem. Gue nonton dia pas kompetisi emangnya lucu. Apalagi yang bahas-bahas Iya. KFC yang ngomong. Iya. Iya. Wah itu kacau itu. Iya. Sadana Agung calon juara itu waktu itu. Juara berapa sih dia kemarin? Oh, enggak. Itu Ya, lucu berapa? Keluar keempat. Suci berapa? Sadana Agung kayak Sadana Agung gua barengan lupa sama Jegel. Jegel. Yang Oh, juara Jegel Jegel. ya. Kan rombongannya si Suci yang Indra Jegel dan kawan-kawan tuh sukses semua, Cok. Iya benar. Ya kan di situ Lucu semua emang lucu. Jegel ya kan Dodit banyak. juga. Dodit Yang tuh- zaman Dodit Dodit. Dodit dulunya ya. dulu kan? Dodit yang semua dia Pras Teguh jadi. Iya. Terus si Justru gua pas David teguhnya nggak Nurbianto. tahu. Taunya pas Pras sekarang-sekarang. Teguh tuh kan dia udah keluar terus callback dia keempat. Keluar keempat. Dia rambutnya dulu nggak gondrong. Dia personanya terus bukan kayak gitu, personanya itu anak metal gitu. Kan emang dia musisi juga, dia punya band juga kan si Pras Teguh. Oke, kita sekali perkenalan ada Ya gini, jadi kita nggak cuma bertiga di sini, kita ada Tim kita berempat. bersatu. satu teman kita ya, Bersatu. satu teman kita lagi yang nggak ada di in frame di kamera di belakang layar ke pekerjaannya. Yang paling kerja keras dari kita kerja semua. keras. Jadi kita punya satu editor. Perlu effort manusia yang Iya. belakang layar. Kita punya satu editor namanya Aji yang di belakang kamera. Jadi Iya. nanti di spesial episode berikutnya kita bakal tayangin dia ya. Iya. Enggak, gue mau nanya dulu nih. Kan walaupun gak ada suaranya nih, Iya. dia Aji kan kemarin sempat tes. Terus Tes dia Dia intro juga kan? sih, intro juga. INFJ. Menurut- Lumayan langka juga tuh Nah. yang BTA-nya. Menurut lu tapi emang dia Emang introvert sih dia, Pak. Introvert gak kok, dia dari awal stabil ya. Tapi Maksudnya nggak tahu kayak kok lo. sama cewek introvert apa enggak ya? coba tanya sama orang. Lu kalau sama cewek gimana, Ji? Kagak dong. Coba. Nggak, menurut lo gimana? apa-apa. Yes, a girlfriend nih. Ya. Kayaknya kalau ke cewek nggak introvert. Ya karena mungkin dia kan gini kan gue bilang introvert tuh kalau udah punya zona nyamannya dia udah cocok sama Iya. klik sama orang ya dia bakal jadi dirinya dia sendiri. Enggak, tapi kan kalau kan lu bilang tadi, kalau gua nggak kelihatan. Hmm. Tapi kalau Aji Kelihatan. Dia kelihatan intro sih karena gini loh, dia nggak semua orang bisa dia mau ngobrol ngerti nggak sih? Iya. Ya cuma say hello doang selesai gitu. Tapi kalau dia kenal Mentok-mentok, personnya iya. gitu ya mau ngobrol. Mentok-mentok dia senyum sih ketawa. Senyum gitu Iya, doang. Udah. Enggak yang basa-basi kayak lo apa gitu enggak. Kata kalau sama gue ya beda lagi kan. Kalau gue makan ya. Tapi kalau menurut lu, Ji, lu emang mengakui diri lu introvert. Iya. Udah segitu aja. Ngobrol nih, ngobrol. Coba enggak? Iya, gitu enggak. Emang Itu pure-nya, legit ya. introvert, tuh, legit. Introvert terus Jelas. kayak irit ngomong gitu ya. Iya sih, benar. Oh, Enggak, tapi ini kayaknya introvert buangan deh Nah, kayaknya. tapi Iya, kayaknya. gue salut sama dia sih. Maksudnya, gue nggak kepikiran dia seniat ini. Ini hasil ya, karya ini dia nih. Hasil karya editor Sendiri, kita ya, sendiri. guys. Keren sih. Kenapa lu seniat itu, Ji? Nggak tahu ya. Apa karena Ya karena kita udah sinkron aja sih, ngerti Terlalu nggak sih? legit, Kita terlalu udah legit iya, introvert terlalu legit. jawabannya. apa karena aku? Terlalu legit jawabannya. Kayaknya kepribadian kita kayaknya udah Di semua secara ya? umum di spill lah ya Iya. ke teman-teman semua gitu. Ya basic yang basic-basicnya lah. Next ini- kita bakal bahas pekerjaan kita ini kan pasti pada pertanyaan kan emang kerja apa sih nih 3 orang ini nih? Ketemunya di mana sih kayak. Next kita bakal kita bahas lebih lanjut. Iya. Makanya bantu support untuk nonton. Betul. Support. Minimal follow. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Ikutin terus podcast-podcast kita berikutnya. Karena apa? Serius. Serius nggak serius? Tergantung. Tergantungmu. Betul sekali. Bye. Dadah, teman-teman semua.